Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, nakhussu bidhikrihim Kiai Haji Abdullah Al-Fakir, Magister Ekonomi, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Khairat, beserta seluruh jajaran majelis keluarga saya hormati dan saya ta'zimi. Kiai Haji Musleh Muallim, penasehat dan pendiri Pondok Pesantren Mambaul Khairat juga sangat saya hormati dan saya muliakan. Bapak Hayadi Ridhai Essos, Sekretaris Pondok Pesantren Mambaul Khairat, dan seluruh jajaran Dewan Asatidah, Kiai Haji Raden Abdurrahman Yasin SAG, Kiai Haji Jama'i Makmur, Kiai Haji Alamuddin Jazuli, Kiai Haji Fawruk Adhra'i, Kiai Fahri Husaini, Kiai Haryanto, dan juga tidak lupa yang mulia Kiai Haji Hadiri Al-Maduri dan seluruh jajaran para alim, para ulama. Mohon maaf bila ada nama yang tidak saya sebut, namun kepada seluruh yang hadir sedikit pun tidak mengurangi ta'zim dan hormat secara pribadi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Kapolres Ketapang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Dimas Bapak Sulardi yang saya taati dan saya banggakan, Kapolsek Banuakayung Bapak Ibtu Rudi Maryoko, Camat Banuakayung, Kepala KUA Banuakayung, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir tanpa terkecuali, santriwan dan santriwati, seluruh yang hadir, seteja beten kaula amul ja'aki, dan saya yakin hakul yakin seluruh yang hadir dimuliakan Allah. Kita awali perjumpaan kita bitalaffuz alhamdulillahi rabbil. Pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu, Allah takdirkan kita berjumpa dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan cuma di dunia, tapi mudah-mudahan di akhirat kita tetap disatu padukan dalam naungan ridho Allah. Semua yang hadir termasuk min ahlil jannah, semua masuk surganya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad kita
tahu iman, kita punya iman. Berkat Nabi Muhammad kita mengenal Islam dan mempunyai Islam. Mudah-mudahan ketika kita nanti di mahsyar, Nabi Muhammad yang menunggu kita di haud akan membawa kita ke jannah, ke surga, bisyafa'atil uzma, dengan syafaatnya, sehingga semua yang hadir meskipun mungkin ahli dosa, ahli maksiat, tapi ketika syafaat yang membawa kita, insya Allah kita akan selamat. Amin. Karena tujuan terbesar manusia itu selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Betul. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah agama. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang sudah mau mengotak-atik agama. Agama sudah mulai mau dirubah-rubah. Betul. Namun selama masih ada santri yang menghafalkan Al-Quran, santri yang menghafalkan hadis, santri yang mengkaji kitab-kitab salaf, insya Allah agama ini akan tetap dijaga di tangan para santri. Amin Allahumma. Dan selama masih ada santri yang menyebut Allah, kiamat pun akan dimundurkan. Sebagaimana sabda Nabi, la taqumus sa'ah hatta la yabqa may yaqulu Allah Allah Allah. Maka selama masih ada orang yang menyebut Allah, maka tidak akan kiamat. Artinya kalau kiamat nanti sudah hampir mendekat, maka manusia tidak ada yang menyebut Allah. Selama masih menyebut Allah, insya Allah kiamat masih belum terjadi. Santri ini tiap malam Allah Allah, memohon kepada Allah karena kiriman belum datang. Kan biasa gitu ya, kalau kiriman belum datang, Allah Allah malana maulan siwa Allah. Nggih. Tapi kalau kiriman sudah datang, beda lagi nyanyinya. Biwir berem-berem jawir hayam. Gak apa-apa. Santri, saya ini juga santri. Adik-adik harus semangat. Khalil Yasin yang berada di hadapan adik-adik ini baru berhenti mondok tahun 2015. Saya masuk pondok tahun 98. Saya kelahiran tahun 89. Jadi saya sekarang masih umur 13 tahun. Makanya saya imut. Cak gila deki kabin di kok ageng. Cak kopam papiar di kok ageng deki. Mun laki tak kira ngabin kayak ngene. Saya ini lulusan pondok pesantren. Saya dulu mondok tahun 98 masuk pondok pesantren. Sampai tahun 2015, kira-kira 17 tahun saya di pesantren. Mondok. Perlu diketahui adik-adik, yang berceramah ini bukan anaknya kiai, bukan. Saya anaknya TNI, Tani Asli Indonesia. Bukan anaknya kiai. Tapi mungkin yang hadir gak akan percaya kalau anaknya Tani, karena muka saya ke Yaman-Yamanan. Jadi santap juga kemarin ini. Kalangkong ya. Saya anaknya Tani, bukan anaknya kiai. Saya juga gak punya ilmu. Lu kok diundang? Mungkin karena tampan. Jadi tak percaya aja kaki jen kok gendeng. Lo kaki percaya aja, engkau lo percaya aja. Jadi gini, kalau yang mondok ini ada istilah namanya barokah. Betul. Mahiyal barokah. Apa barokah itu? Ziyadatu khairim minallah. Allah akan memberikan tambahan kebaikan. Itu barokah. Banyak orang salah mengartikan barokah. Pulang dari pondok, punya usaha, kaya raya, tetangga bilang, ini dapat barokah, dia kaya. Saya bilang, kaya itu bukan barokah.
Mun soki yang kep oleh barokah, mun semelarat yang kui kening belet. Ya. Jadi kayanya itu bukan terletak pada barokahnya. Kekayaannya dibawa takut sama Allah apa tidak? Ada pembangunan masjid, nyumbang apa? Angin. Lato-lato. Tenang-tenang. Apa sih kegeliat kaki aja? Hah? Biasa aja kali. Kalau kekayaan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, ini barokah namanya. Tapi kalau kekayaannya hanya menjadikannya dia sombong, makin tinggi, makin angkuh, makin merendahkan orang lain, dan punya penyakit ceri, what do you know ceri? At-ceri huwal bakhil. Bahasa Jepangnya klit-kit. Ceri. Kaya dia, tapi tidak mau menyumbang kepada masjid. Kaya dia, tapi tidak memberi kepada anak-anak yatim. Maka dia kaya keras sebenarnya. Loh, harta yang kita punya itu tidak akan dibawa mati, betul? Ada yang mati bawa Avanza, tapi yang kau infakkan di jalan Allah, itulah harta yang kita miliki. Punya anak dimondokkan, tiap bulan uang itu dikirimkan ke anak, itu sebenarnya harta kita yang hakiki yang akan dibawa mati. Saya bilang silahkan kaya, tapi jangan sombong. Silahkan kaya, tapi jangan ceri. Punya mobil 5, bilang sama tetangga, wahai para tetangga, saya di rumah punya mobil 5. Barangkali ada tetangga yang mau ke Pontianak, daripada sampian nyewa mobil 1,5 juta, bawa punya saya saja 14,50. Jadi ada istilah barokah di pesantren itu. Betul. Ada istilah barokah. Makanya al ilmu bitta'allumi, adik-adik, ilmu itu harus dengan belajar. Tanpa pandang siapapun orangnya, kalau tidak belajar dia tidak akan bisa alim. Al ilmu bitta'allumi la bin nasab. Ilmu itu harus dengan belajar, bukan dengan nasab. Kiai, ustadz, anaknya gak mondok, tidak akan punya ilmu. Tani, anaknya pedagang tapi mondok, dia akan punya ilmu. Makanya jangan sampean itu kepikiran, saya kan tani. Jangan berpikiran meskipun tani tapi kalau punya ilmu. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat siapa saja yang punya iman dan punya ilmu. Punya kiai kalau gak mondok tidak akan punya ilmu. Ilmu itulah bin nasab. Ilmu nih kalau etoronaki, seetoronaki nikah mengi, mun mengi etoronaki, mun nepang mengi teku anang, itulah mengi. Ilmu beetoronaki. Belum tentu orang yang punya ilmu anaknya punya ilmu. Ayah yang bodoh anaknya bodoh, belum tentu, tergantung ngaji apa tidak. Betul, betul. Makanya dulu فَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرِيلُ كَفِيرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ. Ada dulu nggih? Ini lagu, tapi lagu-lagunya santri. Santri itu boleh nyanyi tapi harus punya khas. Nggih. Betul. Muhammadun basyarun
walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ini lagunya santri. Masa santri nyanyinya wanita mana pasti tak tahan apabila suami tu jenaka. Boleh nyanyi tapi kalau santri harus punya khas. Kalau mau nyanyi yang pakai bahasa di Indonesia, pakai bahasa Jawa, monggo, tapi yang artinya bagus. Ler iler tantore wes sumiler ta ijo royo royo tak sengkok kemanten anyar bocah angon penek no blimbing kui lunyo penek no kangko pasu dodot iro kumintir pada ing pinggir dondo manu jelumatono kangko sepo mengko sore mumpung jempar kalangane mumpung padang rembulane yok surako surak hore. Lagunya siapa ini? Sunan Bonang. Lagunya siapa? Sunan Jaga Kali atau Sunan Kalijaga. Kali itu sungai, jaga itu jaga. Jadi Sunan Kalijaga atau Sunan Jaga Kali. Betul. Aslinya jaga kali, memang jaga sungai. Sama Sunan Bonang disuruh jaga sungai. Jadi Sunan Kalijaga. Kalau saya Kalijanda. Karena itu yang di belakang barangkali ada janda wirang. Cerok norok pentong benai di kok kaki kita ngurus. Ini lagu tapi lagunya bisa mendapatkan pahala. Ada lagi sloko bato. Ini juga Sunan Kalijaga. Bato la ilo siro menyanu solo le payung utu. Ada lagunya Sunan Derajat. Coko pentil benih pentil jak dina jak gila kok. Pentong sekali gitu. Ada pentil jak jebur ya. Kridu. Coko pentil ayu til atilatilo ayu lo pis mambu ayu bu kate nong ayu nong ko saprang ayu prang berangkat ngaji ayu cimetoro coko pentil ola ilo. Dan coko pentil itu anak yang masih kecil itu namanya coko pentil. Jadi dulu makanya dulu Sunan Derajat ngajari itu agar kebiasaan orang Jawa yang mayoritas agamanya Buddha, lagunya lagu bagus. Ini lagunya namanya Ola Ilo. Apa Ola Ilo? La ilaha illallah. Jadi banyak orang non Islam yang masuk Islam gara-gara lagu ini. Menyusui anak gitu. Cukup penting. Bukan deh iya. Nyusui anak tuh ya ditupui. Sengak mun sampian budian nanti anak nyusui anak mun benyang goreng topo. Saya setengah bulan yang lalu undangan di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Pas saya ceramah lagi setengah jam, pak bedene bini anak nangis. Dia lupa kalau di hadapannya ada saya.
dalam hati saya, alhamdulillah. Lecek tak nyari yang kak ego. Lu masa saya pidato, hadirin hadirat muslimin, lah kan nggak mungkin gitu. Yang salah bukan saya. Saya beri. Saya bersyukur bukan itu, tapi alhamdulillah mata saya masih tidak buta, masih mau melihat hadirin lo maksudnya. Bu butuh kaki lah. Jadi Jawa dulu tuh gitu. Coko pentil ayu til tilatilo ayu lo lupis mambu. Lah orang Madura gak bisa bahasa Jawa dirubah. Tekos juling ayu ling lingker olar ayu lar berso ayu so. Saya lanjut nggih. Jadi ilmu itu harus dengan belajar. Tidak ada orang yang mempunyai ilmu yang tanpa belajar. Loh, katanya ada ladunni, ada. Tapi kata Ibnu Malik, wa fi ladunni kon la wa fi. Nah, ladunni itu ada tapi kon la. Tidak semua orang dapat ilmu ladunni. Dulu ada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Ketika beliau kecangaan mondok, gurunya sudah wafat. Dia ziarah ke makam, dia tertidur. Dalam keadaan tertidur, gurunya datang dalam mimpi. Akhirnya dia diajari ilmu lewat tidur, lewat dalam mimpi. Terbangun sudah dalam keadaan alim. Sampian tidur, ada yang datang asli Absa Abdullah. Hab. Kenapa tingkatannya beda? Sekarang itu maksiat. Enggak. Sekarang itu ahli maksiat. Dulu maksiat masih jarang. Makanya orang alim sekarang itu ya ewoh kata orang Jawa. Kenapa kok repot? Kebanyakan maksiat. Dulu Imam Syafi'i saja syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لآسي. Betul. Ini zamannya Imam Syafi'i. Lah bagaimana sekarang yang sudah maksiat? Oleh karena itu di zaman yang akhir ini kalau sudah berada di pondok pesantren insya Allah aman. Amin. Kalau sudah di pondok pesantren insya Allah aman. Amin. Tidak ada televisi, tidak ada handphone, tidak ada ini. Betul. Makanya kalau di pondok pesantren yang tidak mondok itu kalau malam, halo beb, halo Abi, ya Umi. Ada yang papi, ada yang gini, a, iya mincret. Udah nelpon gitu, ya sudah ya tutup dulu kita bobo. Oke. Matikan HP-nya. Kamu yang matiin. Nah, dari pengalaman deh. Nah, deh. Bahaya deh. Makanya kalau pulang santri itu boleh pegang HP? Boleh, tapi isinya harus Al-Quran. Ya. HP apa? Iya. Kita harus beda loh. Sampian di sini mondok berapa tahun? 3 tahun. Pulang ke rumah liburan bulan puasa, game gak berhenti sama sekali. TikTokan. Loh apa bedanya kita dengan yang gak mondok? Kita di sini kan sudah tirakat, sudah tidur gak pakai bantal. Tidur pakai bantal, pas tidur bantalnya hilang diambil teman. Kan santri kreatif tuh ya. Cek kan treneka beli gantungan baju itu dulunya warnanya hijau semua. 1 minggu jadi merah, biru, kuning, kelabu. Dulu belinya cuma 8, sekarang jadi 16. Punya siapa? Sandal ambil punya orang. Kan gitu ya. Maka kita harus beda. Kita makannya tidak seenak orang yang ada di rumah. Kita tidak boleh pegang HP. Kita tidak boleh melihat TV. Nah, kita dibatasi itu biar melatih agar kita di rumah jadi baik. Kalau di rumah lebih brutal daripada yang mondok, lalu apa gunanya kita mondok? Boleh pegang HP? Boleh, tapi lagunya bukan lagu. Suaranya
فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Lah ini santri, paham? Ini santri, jadi santri harus punya ciri khas. Kalau mau lagu, ya lagunya yang sholawatan. Jangan lagu-lagu yang bisa mempunyai arti-arti yang kurang baik. Sehingga kita itu beda, kita harus berkualitas. Karena kita itu mondok dengan susah payah. Kita makannya tidak sama dengan orang yang tidak mondok. Gak sama kita. Pakaian kita ada yang 1 minggu gak dicuci-cuci. Ada kan? Bahkan ada yang dalemannya hilang. Tahu siapa sih cocok si lebar bisa hilang. Tapi kita kan barokah, cek situng sikat ikat teloy. Ada kuman bener-bener. Loh, saya 17 tahun. Kok kecil dimakan kuman kan? Loh, saya mondok itu gak ada yang ngirim. Khalil Yasin ini mondok, ayah dan ibu saya bercerai. Jadi ibu saya single parents. Ya masa ngucak janda kan kening bolot lah. Gak ada yang ngirim. Saya itu di pondok pesantren ingin makan ngampung. Minta. Loh gak ada yang ngirim. Ayah saya itu ke Pontianak. Ibu saya bersuami lagi, ikut suaminya ke Balikpapan. Jadi saya mondok lama itu bukan karena belajar. Pulang ke rumah gak ada orang. Mau kemana? Ayah saya ke Pontianak, ibu ikut suaminya ke Balikpapan. Kata orang Bangkalan, kek tabu, kek cetak tampun minyak pote. Norok bapak itina mangkat, norok embu ala ke boleh. Saya berhenti pada tahun 2015. Itu masih belum punya apa-apa, belum punya rumah. Orang tua tidak ada. Ayah saya wafat. Jadi saya yatim. Ibu menikah lagi, mati lagi. Jatim du kali kok. Wala boleh saya ngusara cetak kemarin. Jadi saya termasuk yatim modhoaf. Atau yatim kuadrat. Ayah saya mati, ibu nikah lagi, mati lagi. Sekarang ibu punya suami, mudah-mudahan gak mati lagi. Ini mati nanti yatim 3 kali. Termasuk yatim witir kalau gitu. Alhamdulillah sudah 1/2 jam. Ya siapa sih ambu? Hah? Sampai sopu. Siapa sih ngocak sampai sopu? Ngunceng desel ru. Cek ngunceng kiai lagi di ngaki. Jadi Khalil Yasin yang ada di hadapan sampean, sampean kira anaknya kiai? Bukan. Saya anaknya orang biasa. Saya bukan anaknya kiai dan saya gak punya ilmu. Tapi saya ketika di pondok itu melakukan khidmah. Tahu khidmah? Mengabdi. Saya ini dulu kebetulan guru saya mondok di pondok pesantren Al-Hamidiyah Senasen Konang Bangkalan. Guru saya namanya Ki Haji Abdullah Dalawi. Ini ada di sini. Ada Khofir. Siapa lagi tadi itu? Bonang. Oh, sudah jadi Sunan Bonang. Ini seperguruan dengan saya. Makanya lebih tampan saya. Saya khidmah. Dulu guru saya ingat merokok rokok jarum dulu. Saya kalau pagi-pagi itu saya ke kediaman guru saya di hadapan dalam kiai itu saya mondar mandir. Apa tujuannya? Biar guru saya menyuruh saya untuk membeli rokok. Dia nanti kalau mau merokok rokoknya nggak ada nyuruh santri. Dia cari santri nggak ada yang dipanggil. Hei Holil, Holil. Saya dulu dipanggil Holil kecil. Dulu saya kecil. Sekarang tetap
Jala gelak ada sekene karo orang ngale. Maksudnya kalau pemikiran dan cita-citanya Bu ingin yang besar. Maksudnya rumah. Saya nggak biar bikok kaki ada. Ini suruh pulang, suruh mulai beli. Lalu mulai kadek nih. Aja. Ada lah Pak Banser, hari terakhir kelarin. Suruh mulai. Tidak gila di sini gini. Yang ku kanjana kok bulan ni gini yang ada. Jangan santap pun ada. Celing jong begini mun abuluh itu agak. Ini lo maksudnya. Perhatikan. Makanya ini saya bagi resep kepada adik-adik yang masih mondok. Perhatikan. Saya khidmat tiap pagi saya ke hadapan rumah kiai saya. Dulu kiai kalau mau rokokan pagi tidak ada santri. Saya akhirnya ke kediaman kiai itu dekat dalam. Jadi kiai, oleh, memiliki rokok. Saya semangat berangkat. Ingin barokah. Benih parlo sosok. Kiai saya kalau nyuruh beli rokok itu kembaliannya suruh ambil. Tiap pagi saya. Yang paling malang kalau uangnya uang pas. Saya berangkat dengan berat sekali rasanya. Ya Allah Kiai, tega nian kau tinggalkan diriku dari susu-susu yang kuharapkan. Saya ini tukang belinya rokok Kiai. Saya ini aduh dah merak aja siapa sih terak aja. Aja dan kamera aku tak peteng separuh deki aja. Pembecek boleh ada, pembecek boleh dia. Tujuh dia. Lepas ni jian nasi buturi ya pembecek kamera, nasi pembecek. Medik TV pecat ini. Bung Roma dipecat. Enggak. Terlalu. Silahkan Bung Roma. Apakah kau tidak memperhatikan gua ini? Subhanallah. Baiklah para hadirin, sebuah lagu saya di mana-mana kalau ceramah ngaku adiknya Roma Irama. Nyampe ke Tapang ketemu sama ini saya agak berani ngaku adiknya Roma Irama. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Bisa duet Bang Haji? Perhatikan adik-adik, mohon maaf saya sambil bergurau nggih. Tapi nanti ambil hikmah di belakang, nanti saya simpulkan. Kenapa saya sampaikan sambil karena sekarang pidato itu harus menggunakan metode rekreatif. Kalau gak rekreatif sampian tidur. Saya bilang, pakai. Saya kira paham, jahilnya ngelili. Jadi khudh ma sofa wada makadir. Saya bukan mau komedian di sini. Apa yang saya sampaikan dicerna, nanti saya simpulkan, bawa pulang, jadikan motivasi untuk menjadi santri yang akan mengabdi kepada masyayikh sehingga akan mendapatkan ilmu yang barokah nantinya. Amin. Saya ini tukang belinya rokoknya Kiai. Saya ini tukang pijatnya Kiai. Kalau Kiai tengah malam manggil saya, Holil pecet kaki, bahagianya bukan main. Biasanya diingatkan. Dan terakhir saya itu tukang cuci bajunya para asatid. Jadi di pondok itu ada guru tugas dari sarang. Dari pondok pesantrennya Ki Haji Maimun Zubair, guru tugasnya. Saya tukang cuci bajunya. Saya ngaji gak bisa.
Kitab, saya kalau kitab kuning nggak bisa, kalau yang hijau nggak bisa. Hari pemulia guring kaki kelangan. Tapi khidmat, makanya benar apa yang pernah dinyatakan oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki, bahwa kalau seorang santri ingin mendapatkan barokah, maka barokah itu harus bil khidmah, tidak boleh tidak harus mengabdi kepada kiai. Ilmu itu penting, ilmu itu merupakan hal yang utama, tapi ilmu akan barokah, ilmu akan manfaat kalau ada khidmah pengabdian dari seorang santri kepada kiai. Kalau tidak mengabdi, kalau tidak ada khidmah dari seorang santri kepada kiai, mungkin pintar, mungkin alim, tapi belum tentu ilmunya menjadi ilmu barokah dan manfaat. Jelas? Paham? Makanya saya kenapa saya bisa sampean kelakukan toh. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa khidmah secara langsung, peraturan diikuti. Apa peraturan? Tak oleh akemi mancing ningkong. Mung kaki jaruk norok ari sampo mancing re. Mun kan Tromulia kadang ya. Dilarang buang sampah sembarangan, ikuti. Jadi kalau kita tidak bisa khidmah, kan tak mungkin dengan api pahara buat kiai, kan tak mungkin kan gitu. Tapi khidmah kita dengan cara mengikuti semua peraturan, jangan melanggar di pondok pesantren. Di pondok pesantren dilarang menggunakan handphone, cek ni HP. Dulu ada di pondok saya itu, beli kamus bahasa Indonesia, elo bagi nggak tengah, apa beli HP dia beli. Sabar, lo itu mobil pengurus, mak tokang, itu saya. Siapa hahaha. Saya ulangi. Jadi yang pertama, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Siapapun orangnya, kalau belajar pasti dia akan mempunyai ilmu. Dan anak siapapun kalau tidak belajar, jangan mengharap ilmu itu akan ia miliki, karena al-ilmu bitta'allumi la bin nasab. Ilmu itu harus dengan belajar, tidak diturunkan dari sesepuh kita, dari orang tua kita. Makanya kalau ingin pintar, belajar, mutola'ah. Sampai guru saya bilang gini, adik-adik, pondok ni kan sama saya, ahli jaga malam, ahli tahajud, ahli zikir, bawa tasbih dengan mutola'ah. Kata guru saya, kalau di pondok itu lebih baik kita itu lebih banyak mutola'ah. Kalau bertentangan, kalau saya sholat malam, saya gak mutola'ah. Kalau saya mutola'ah, saya gak sholat malam. Lebih mendahulukan sholat malam di pondok apa mutola'ah? Lebih baik kita mutola'ah meskipun gak ibadah, meskipun gak sholat malam. Kenapa kok demikian? Pondok ni bektona ngolak. Jadi ngolak ke lupa banyak. Pejeng malam dekik kalau kue compo. Paham? Ini kalau pertanyaannya lebih utama mana, sholat malam atau mutola'ah? Keng mun pertanyaan nah, kemaango abejeng bentedung. Ya bejeng. Keng mun mutola'ah yang menjadi pertimbangan, lebih baik mutola'ah saja. Kemana-mana, saya dulu kitab bawa beli yang kecil-kecil. Dulu saya sampai beli kitab itu ke daerah Situbondo. Kitab Fathul Qorib saku, kitab Fathul Mu'in saku, kitab Al-Ajurumiyah saku. Sehingga di saku saya itu ada kitab. Saya kemana-mana bawa kitab. Dibaca? Enggak. Niatnya dibaca, tapi sengkak. Tapi kitabnya ada di rumah sampai sekarang. Kali separuh kan rap-rapi bori beku dulu. Artinya niat tahu lekasah mutola'ah. Tapi mun la beda iyasak ni kele, mun la beda iyasak ni keseten bunten etekku genjak sekejap, ibu genjak sekejap sini kele. Paham? Jelas. Makanya dua ini mohon diperhatikan. Yang pertama mutola'ah. Sampean harus fokus belajar. Enggak usah mengurus yang lain. Yang laki-laki jangan memikirkan jodoh. Sampean selama masih di pondok pesantren jangan memikirkan jodoh, karena kalau sampean nanti sudah menjadi orang yang alim, sampean ingin menjadi istri atau ingin memiliki istri seperti siapapun, nanti akan dihajati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, asalkan punya ilmu. Sama sampean, enggak usah nanti sampean sholat hajat, ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan ya Allah. Kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, batalkan ya Allah, dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah. Dan jodoh. Macam malaikat bani doa apal-pal dia. Gak usah.
Saya dulu waktu ada di Senasen, apakah saya pacaran? Tidak. Kenapa? Tidak ada yang mau. Semua wanita yang saya tembak, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. 1945. Saya tanya, kenapa kau nggak mau? Mohon maaf Kang Mas, kau terlalu tampan begitu. Disitulah rasanya saya. Hai mata bung rembung. Sudah, saya simpulkan. Selama mondok yang harus dilakukan yang pertama apa? Ta'allum, belajar dan nomor 2 apa? Mutola'ah kok. Udah belajarnya gua guring juga. Yang pertama selama di pondok belajar dan nomor 2 khidmah, mengabdi kepada gurunya sampean. Mengabdi. Karena dengan belajar sampean akan jadi pintar, dengan mengabdi akan mendapatkan barokah dari pondok pesantren. Siap. Makanya 3 orang ini harus kita jaga. Ada salah satu hadis, al-aba'u thalatha. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama, man waladakah, yang melahirkan sampean. Siapa? Ibu. Siapa? Ayah. Loh, kok ayah? Kan ibu yang hamil, yang menghamili ayah. Man waladakah. Yang kedua, man allamakah, orang yang memberi ilmu itu orang tua. Yang nomor 3, man zawwajaka banatah, orang yang anaknya diberikan kepada sampean. Mertuo, morotuo, mattua, mat sepo. Ya mana besakan mat sepo? Mengucap mattua kan doa besar. Ini ketiga-tiganya sama-sama orang tua. Bahkan kata Nabi, innama ana mithlul walidi liwaladihi bi ayyaksuda inqaduhum min naril akhirah. Saya ini bagaikan laksana orang tua kepada anak-anaknya. Saya sebagai guru, kata Nabi, bagaikan orang tua kepada anaknya yang ingin menyelamatkan anak-anaknya dari api akhirat. Wa huwa aham, dan bahkan lebih penting seorang guru, kata Rasul. Karena apa? Orang tua hanya menjaga anak min narid dunya. Orang tua menyelamatkan anak dari api dunia, sementara guru menyelamatkan anak didiknya dari api akhirat. Makanya guru itu murabbir ruh, yang merawat ruh kita, sementara orang tua murabbil jasad, yang merawat jasad kita. Jasad ini adalah wadah, ruh itu adalah isinya. Lebih berharga mana antara wadah dengan isi? Anguan beda apa esena? Karena apa mak dulu? Esena apa? Ruh ini isi, jasad. Kalau sama-sama kena penyakit antara jasad dengan ruh, antara jasad dengan hati, lebih berbahaya hati kalau punya penyakit. Kalau penyakit jasad, yang punya penyakit tahu, tetangga tidak tahu. Sampean bitun butun, orang tak tahu, sampean tokang. Kalau penyakit hati, orang lain tokang, sampean penyakit tak tahu. Orang cerik, nggak tahu kalau dia cerik. Dia cerik doang. Orang sombong, tak kira tahu abang sombong. Mun penyakit badan, sandi penyakit saya tahu. Ini kata Imam Ghazali. Kalau penyakit hati, datang ke tukang kebis, sandi penyakit tak tahu. Orang cerdik, jangan kocak, kakinya cerdik, tak kok dorong dia. Apa sih cerdik? Tak kira ndek kocak cerdik. Orang cerdik tak kira tahu, cak abang cerdik. Memang penyakit hati itu yang punya penyakit tak tahu, orang lain tahu. Yang kedua, kalau penyakit dohir bahayanya cuma di dunia. Orang yang kena penyakit darah tinggi cuma gak bisa makan daging. Bitel-gatel gak boleh ayam. Kencing paka, ya kencing manis, gak boleh. Manis-manis teh pucuk gak boleh. Tapi orang yang punya penyakit hati, ini bukan cuma urusan dunia, dia tidak akan selamat di akhirat. Fasalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ini
Ahli tafsir menyatakan ini orang kafir, tapi sebagian mufassir lain bukan orang kafir, orang Islam sama. Kenapa dia kok tidak sholat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mau sholat, dia punya penyakit namanya penyakit malas. Orang yang punya penyakit hati akan masuk neraka. Orang yang punya penyakit dohir tidak masuk neraka. Belum ada cerita, kamu kok masuk neraka? Panu malaikat. Gak ada orang kena panu masuk neraka. Yang ada itu punya penyakit hati akan masuk neraka Allah. Yang nomor 3 kata Imam Ghazali, bahayanya penyakit hati itu yaitu kalau penyakit dohir banyak dokternya, penyakit hati belum ada dokternya. Kecuali orang yang mau mengobati bersungguh-sungguh dengan beribadah dan berriyadhah. Penyakit dohir, spesialis kanker, spesialis jantung, spesialis kulit, spesialis hernia. Penyakit hati, spesialis ceri. Dimma boleh dokter nampai cerai, cek makin dokter cerai dia. Gak ada. Yang ada obatnya hanyalah orang yang mau mengobati dengan ilmu syariat. Sampian ini nanti akan menjadi dokter-dokter hati, orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Makanya kalau ingin manfaat dan barokah, 3 orang ini dijaga. Yang pertama, orang tua. Cek ngal bengal karing tua. Sehingga make sampian alim ada remak, make pentra ada remak, mun karing tua ilmu nasabe kenduh. Sehingga mun karing tua sampian cek bung mau sombong. Tapi tang karing tua butuh tak tahu baca Quran, engkau kan apal Quran. Orang tua sampian bodoh tidak bisa membaca Al-Quran, sampian bisa membaca Al-Quran. Lebih hebat mana antara orang tua sampian yang enggak bisa baca Al-Quran tapi bisa membuat sampian hafal Quran, dengan sampian yang belum bisa membuat orang lain bisa hafal. Lebih hebat orang tua sampian yang enggak bisa baca Quran. Dia enggak bisa baca Quran saja bisa membuat sampian hafal Quran. Sampian yang sudah hafal bisa berbuat apa kepada orang lain? Tetap al-afdalu lil muqtadi walau ahsana lil muqtadi. Keutamaan itu tetap bagi orang yang lebih awan meskipun lebih baik orang yang lebih akhir. Wasani mangkusun wa nasbuhu zahar. Mun nomor 2 dia pakun ke orang, tak kira bagusan anak, pakun bagusan orang tu. Makanya muliakan lebih-lebih ibu, muliakan ibumu. Karena apa? Ibu itu melaksanakan tugas berat sekali. Ada 3 su'ubatil hamlih. Su'ubatil hamlih. Ada 3 su'ubah. Ada 3 payak musakkoh yang dialami seorang ibu. Su'ubatil hamlih. Susahnya hamil. Dan bini ngandung ni berat apa tak berat? Cek tak tahu. Berat. Ibu deh. Oi. Bu. Ngandung berat apa tak berat? Berat. Melarat apa tak melarat? Rembi sakit apa tak sakit? Nyiksa apa tak nyiksa? Cerah apa enggak? Iya, setuju. Dah budak ji kau gini gini. Sakit apa enggak? Sakit. Cerah apa enggak? Hei kau. Lu hamil 9 bulan itu, kalau yang laki-laki ingin tahu seperti apa rasanya hamil, nyari nyiur berdeung dukidu sabek kata abung tale eben samper. Cek bitabi 2 minggu bayi mun tak mincret ya. Bodoh saya mual-mual, makan nasi, aning lontong dek karen. Bodoh saya bau areh, pan ngatila areh, tak bisa bak nak minum Roma. Ada bu ya. Bodoh saya bau laki, boci kalake nak, bodoh. Kalake na boci, aning kalake tatang kelebur. Pah tiktokan, antara sepena ate, laki na orang sepekere. Bekto terongalo pa sajen are sajen yang sara. Bekto abek ngalamun rasa ate tero apolo, niat ate tapi tak kira teka, tak ngalaaken tero ngampun. Hamil seorang ibu 9 bulan 10 hari, dia tidak enak tidur, melahirkan antara hidup dan mati. Kok tahu? Istri saya mau melahirkan, saya ikut ke dalam. Cak gelak dalam ruangan, pentong sekali, renya ku delem-dem. Ke dalam ruangan bersalin saya ikut. Tarik nafas, keluar.
tarik keluar. Acen ke bawah, lemon ke atas karena betok jangan. Acen terus nak. Kulit haram macen segala. Kurang didik ngecat kemi kole. Ya Allah, perjuangan seorang perempuan yang mau melahirkan. Terus. Makanya waqfid lahuma, rendahkanlah dirimu. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua, kita sabar, ilmu nasabah kita harus muliakan. Orang tua kita itu berjuang mati-matian, melahirkan, menyusui selama 2 tahun. Makanya lembek, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Ngandung boleh, rembik boleh, tak remare bisa pae soro alake tula. Tapi saya nggak sampian nikai pemelarat lagi ngandung sakit gi, rembik sakit nyusul sakit. Tapi perempuan itu saking besarnya pahala ketika ada seorang perempuan hamil dan dia sabar, setiap sakit yang ia rasakan akan menjadi ampunan dosa bagi seorang perempuan. Amin. Melahirkan dia sampian rembi, kalau dia lahir dalam keadaan selamat rembi kayaumin waladatha ummuha, perempuan yang melahirkan anak tuh sana korpas ada sekali rembi sekalian, tuh sana korpas ada sekali. Makanya rembi pentahun bu mak lekor pas kapi tuh sana. Kalau ibunya mati saat melahirkan, kalau ibunya selamat, anaknya selamat, kayaumin waladatha ummuha, ibunya tidak punya dosa sama sekali. Kalau pas melahirkan seorang perempuan mati, syahid fil akhirah, dia nanti di akhirat tidak ada pertanyaan, langsung masuk surga. Kalau ibunya yang sehat, anaknya yang mati, ibunya nanti akan dibawa masuk surga sama anaknya dan juga ayahnya. Ada sahabat anaknya mati masih kecil, Nabi Muhammad menghampiri sahabat itu, fasbir, sabarlah. Ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Sabarlah ketika anakmu mati, karena anak yang mati waktu kecil itu nanti yang akan menjadi penjemputmu di pintu surga. Anak itu tidak mau masuk surga kalau ibu dan ayahnya tidak ikut ke surga. Sampian seandi anak mategi keni pasaper, sampian keng masuk aswarga. Sampian si anak antak mategi keni di cekel. Jenjak ngiding bertahadis saja pengen kangen. Botang anak petok ku mati sekali kan. Puna si merdua si munduk rupa pola cek cekel 8 mulai. Allah yang mondok ini nanti akan membawa selamat dengan ilmunya. Amin. Makanya sampean harus berusaha. Saya akan membawa orang tua saya ke surganya Allah. Dengan cara apa? Usahakan sampean masuk surga. Kalau sampean sudah masuk surga, nanti sampean tidak akan masuk surga sendirian. Saya akan membawa ibu dan ayah saya malaikat. Loh, ayah ibu kamu ahli maksiat. Betul. Tapi saya masuk surga gara-gara perjuangan ibu ayah saya. Kalau ayah dan ibu saya tidak masuk surga, saya tidak akan masuk surga sendirian. Saya ingin masuk bersama keluarga. Itulah yang disebut dengan syafa'atus sholih. Orang soleh bisa memberikan syafaat. Sampian adalah calon-calon yang akan membawa orang tua sampian selamat di akhirat. Amin. Allahumma. Makanya kalau sampian itu sudah soleh, gak usah di akhirat. Di dunia saja orang tua sampian akan bangga. Betul. Sampian ke masjid, nyampe ke masjid, berbunyi speaker masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna dhil autad الذين طغوا في البلاد
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Jangan ngembung, alhamdulillah tengah anak pelak ngaji. Bapak berangkat ke masjid ro ajli anak ngaji. Depak ke masjid buka labeng ada orang HP tumpang ngaji. Ternyata dari tadi MP3 yang ngaji. Mun karoi masjid pendenan, bapak mate, anak nyelas lagi bahak. Ya pak gini ngaji TV tak tahu kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jumat pertama Yasin, Jumat kedua mesti Yasin tepat kayelse. Bete, ku suka disco, ku suka jaipong-pong. Di anak terus lagi, emak teti gendruwo, embuk teti jerengkong. Jadilah anak-anak yang membahagiakan kepada orang tuanya. Siap adik-adik? Waktunya sampean itu masih lama. Khalil Yasin gak ngaji tapi 17 tahun. Makanya Dakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulus zamani. Betul. Harus lama, mondok yang lama, banyak belajar, banyak khidmat. Kalau sudah dilakukan, 3 orang ini dijaga. Yang pertama, orang tua. Cek kalak karing tuana. Siap. Saya ngajak kurang ajar karing tuana. Apa pentre ngak napa sampian? Ken mun karing tuana sampian. Hormati orang tua. Karena apa? Orang tua musyakoh dulu merawat sampian. 9 bulan dia hamil. Melahirkan antara hidup dan mati. Dan dia menyusui persis jam 9:30. Tadi saya naik jam 8:30. Jadi sudah 1 jam. Terus sampai pukul 12. Siap tojuk sampai pukul 12. Siap duduk sampai jam 12. Cak gula teh di mana tok. Minta kita pukul 12 lah cak nyimpang bilang dia. Ibu tengah malam menyusui anaknya saat orang tidur. Bu, seorang perempuan itu sengantuk-ngantuknya kalau anaknya nangis dia tidak akan tidur. Betul. Tengah malam terbangun karena tangisan. Manusia wajib menghormat ibunya. Jangan sakiti hati maupun badannya. Ingat surga di bawah telapak kaki ibu. Tengah malam dia terbangun. Coba ibu-ibu yang ada di belakang, buk sampean tedung leso ngantuk pak anang nangis kalau malam. Oe. Coba saya jaga ada apa mbu? Apa? Lagi kak? Bapak saya jaga ada. Keng bapak kapan jaga bini saya ikut anang. Ngedin si bini. Bapak ngalle ke kamar sebelah. Si bini semalam sajam. Anak ang tedung. Beli boleh bapak. Ngidok nih. Arab. Aduh ngidin. Anaknya 2. Boleh kadek belakang boleh kadek. Hei. Boleh kadek. Benar ke boleh? Oke boleh. Lah mulai kena. Njak lemari pengaji nak lah mulai dulu kena. Duko bin besi seket kor mulai kena. Kena kor mulai ibrin ongkos dulu kena. Orang tua. Yang kedua guru. Hormati guru. Ki. Orang ini kemaki pentra dek remah, keng mun korang ajar ke kiai na, maki pentra dek remah, keng mun korang ajar ke guru na, tak kira tadi ilmu semanfaat. Banyak orang pintar tapi masyarakat lo patuh, banyak atau tak banyak?
Banyak orang yang punya ilmu banyak tapi tidak bisa mempunyai sumbangsih kepada masyarakat, bahkan jadi sampah masyarakat. Banyak kadang-kadang ilmunya tidak begitu banyak tapi dia bermanfaat, dia berguna. Kok bisa seperti itu? Dulu saat mondok dia khidmah, dia pernah mengabdi kepada gurunya. Mungkin ilmunya enggak begitu banyak. Hadirin, makanya saya sampaikan, Khalil Yasin hadir di tengah-tengah sampian. Mohon maaf, tahadus bin nikmah. Saya sampaikan, Khalil Yasin enggak punya ilmu. Kenapa sampai ke Ketapang Kayu? Saya yakin, hakul yakin, dulu saya ngabdi kepada guru-guru saya, dan inilah yang dinamakan barokah. Oleh barokah kiai, mungkin ya kemudian Khalil Yasin apa? Cak gula yonceng, tak kayak bulan 2 kan? Pertama bulan Cileper, nomor 2 bulan Genteng. Agak boleh ngaran suruh boleh. Lihat angki, kan? Cek udah saya ada cek benyanan kiai itu. Bapak gula nih, ke bapak gula nih kenyaman, nak marikan. Dimma beda kiainya memarikan. Marikan bapak gula. Asli tanah. Ya cek lekar marikan. Orang katanya saya nyaman bapak sampean. Marikan. Yang gula keng mak letak kala ocolan, keng bapak gula nih kering India. Masa? Angki. Bapak ini keempat bersaudara, 4 bersaudara. Sahrul Khan, Salman Khan, Amir Khan, Mari Khan. Maka namun gula pengajian bah gula lagu India, orang lo geton, torot anak pernah kena Sahrul Khan gue. Saya nyanyi hiji venilaya ketune kavera savera. Jabetung hian, pan India aku pak cuma pendong ben surban dengan kele. Begilang kok ngaji dengan neng dia kapan di lagu India takok 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 kabin sekali gitu mana. Mayu, cerok norok kan? Bon, yang nomor 3 Morotuwo. Itu nanti. Yang 2 ini saya pesan kepada adik-adik. Saya pesan 2, berbanyak mutolaah. Leki. Berbanyak mutolaah. Lo baca kapi, jadilah kutu buku. Karena membaca adalah pintu untuk mengetahui segala hal. Baca mutolaah. Sampean kalau dulu saya kalau mau tidur tuh bawa buku banyak. Tuh makanya kening bener gula tak tahu apa-apa. Saya kalau mau tidur dulu, tanyakan sama teman-teman bawa matematika, ekonomi, geografi, teki kebentalnya mana ada. Kening bener tempuk dia, kening bener. Tak tahu apa sekali. Ongguan. Saya sering ceramah itu disalahkan. Kiai, sampai yang ceramah tadi salah hadisnya, sampai yang ceramah salah hukumnya. Saya jawab terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Nanti kalau saya ceramah salah lagi mohon diingatkan. Lu kok jawab seperti itu? Ya saya memang enggak tahu. Bukan ahli ilmu. Lu kok diundang? Tanya kita semua ceng nih ceng kok. Ceng kok tak tahu apa. Saya yakin, hakul yakin ini barokahnya guru saya. Saya dulu pernah khidmah. Makanya adik-adik khidmahlah mumpung ada kesempatan. Cek kira-pikiran lain. Ngaji sampean. Mun lah tua budian tak usah mikir pondok. Mungkin munduk tak usah mikir tinggal tua. Kan terkadang orang tua bodik makin mikir anakku apa. Bini ada rumah. Tak usah. Pantua budian pamut. Wah Allah. Saya dong lamba dong ngaji apa benda. Ada apa Pak? Ya butuh angkor dia. Wah Allah. Saya ngana ya. Pakai ngaji. Baca agak cong kakek. Ngai kening bandet. Saya sudah mulai kada. Lagi di ngaki mulai tua ngocak. Wah Allah. Pon. Selama di pondok saya pesan 2 hal. Yang pertama, mutolaah dan khidmah. Ketika nanti pulang, 2 saya pesan, 3 sekaligus. Hormati orang tua. Hormati. Insya Allah sampai hidupnya akan baik. Amin boleh. Centok-tok ke ngarah. Cengkak ke boleh. Kalau akitip sekali cek pada kalau teman nemering gendeng. Talakong panitia gue leku
kalau ngundang saya lagi ini jangan disuruh hadirin. Tak lakongi kok nguncang gula ponde ini kata ale kabungkan acem nih kan. Saya begintar. Paham kira-kira ki. Sepora le sandiaga aja. Kenapa saya ceritakan? Saya bukan ingin menyombongkan diri, mudah-mudahan bukan itu niat saya. Saya hanya ingin memberikan motivasi kepada adik-adik bahwa dibutuhkan nanti Khalil Yasin baru di masa yang akan datang. Khalil Yasin sudah umur 34. Pak sedeng aja gini ya boleh. Tuh. Mas sampean kan masih panjang waktu. Ini kan masih ada umur 12 tahun. Nggih. Mundur pada pikir secara rasional, bisa saja guleku kan gule kita matiin dan lama tidak ada. Punten, secara hukum kebiasaan yang lebih tua mati lebih dulu. Khalil Yasin belum tentu umurnya sampai 100 tahun, belum tentu. Tapi di masa yang akan datang dibutuhkan generasi-generasi yang berilmu, yang ilmunya manfaat. Syibabul yaum rijalul ghat, karena pemuda-pemuda di hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemudanya sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka jangan sampian kepikiran, jangan sampian bimbang, nanti ketapang gitu, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa kok demikian? Yang menjadi generasi-generasinya orang-orang yang takut kepada Allah. Bukan cuma berilmu tapi ilmunya manfaat. Kok berilmu? Waktu di pondok dulu menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan mutola'ah, dengan belajar. Sampean kalau mutola'ah sampean sendiri sampean malas, cari teman. Kalau sampean cari teman masih malas, sampean cari guru. Ada istilah sorogan. Ngaji itu macam-macam, ada watonan, ada sorogan, ada guru yang mulang, sampean dengarkan. Ada sampean yang baca kitab, suruh dengarkan kepada gurunya, apakah sudah benar apa tidak. Kalau sudah belajar malas, diganti dengan hafalan. Kalau menghafal kitab sampean malas, ganti hafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. Pokoknya jangan disia-siakan waktu sampean di pondok pesantren. Sampean tidak akan mondok 2 kali. Dan ini kesempatan sampean yang akan dipertanggungjawabkan nanti ketika sudah tua dan di akhirat. Artinya kalau saat ini digunakan sebagaimana mestinya, insya Allah sampean akan menjadi orang yang mempunyai ilmu dan khidmah mumpung masih ada kesempatan, agar tidak hanya punya ilmu saja tapi ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Amin. Allahumma. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Ingat tangbin nih kakak. Bon, antar bi Allah ketilan jalan kesayang ki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon. Bila ada salah dari yang saya sampaikan, kesalahan murni dari kebodohan dan kelalaian Muhammad Khalil Yasin, mohon dimaafkan. Seboraki lagi. Seboraki. Saya mau cak EKB lagi guru kerja, lekinya guru biar benar. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.